Kalau sekarang kita panggil aku itu aku ya. Iya. Nah, kalau aku itu kalau berbahasa itu kulo. Oh, Kulo kulo. artinya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Miraselo dan Miraseli. Kembali lagi bersama saya Suci Prestika dalam Mirakes, Mirakom Podcast. Dalam podcast kita pada kali ini kita mengusung tema tentang motivasi membangun karir sukses untuk generasi milenial dengan berinovasi di bidang public relation. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa, yaitu seorang ketua Perhumas Muda Palembang yang aktif di bidang public relation, yaitu Kak Muhammad Ashari Putra. Halo, selamat siang Kak. Halo, selamat siang. Apa kabar Kak? Baik, alhamdulillah. Boleh Kak, hari ini kita bincang-bincang ya seputar public relation, kita sharing-sharing kepada sahabat Miraselo dan Miraseli. Boleh Kak disapa dulu sahabat Miraselo dan Miraseli? Ya, halo sahabat Miraselo dan Miraseli. Ya, sekali ini aku pengen sharing aja, bukan untuk menggurui tapi cuma sekedar sharing pengalaman tentang public relation ya. Berdasarkan informasi yang saya dapat nih Kak, katanya kakak ini tuh adalah orang yang aktif di dunia public relation. Boleh dong Kak di-share kepada sahabat Miraselo dan Miraseli, apa sih sebenarnya public relation itu? Baik, oke, terima kasih ya. Ini aku sekedar sharing aja ya. Public relation itu sendiri kan dalam pengertian di Indonesia adalah hubungan masyarakat ya. Namun dalam pengertiannya sendiri public relation ini kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya hubungan publik ya. Tapi kenapa disebut di Indonesia hubungan masyarakat? Kenapa nggak hubungan publik ya? Karena masyarakat sendiri ya, masyarakat itu kan dia umum keseluruhan ya. Nah, kalau publik itu dia hanya segolongan tertentu aja. Misalkan contoh komunitas, salah satu komunitas misalnya Miraselo dan Miraseli ya. Nah, jadi tapi bukan berarti publik ini hanya tetap Miraselo dan Miraseli aja. Publik ini bisa berganti-ganti ya, sesuai dengan segmen yang ingin dia tuju gitu loh. Nah, kenapa di Indonesia sering sekali disebut hubungan masyarakat? Kenapa nggak hubungan publik ya? Atau disingkat dengan HUPUP ya? Atau HUPLIK ya? Kenapa tuh Kak? Karena kalau dari penyebutannya aja kan nggak enak ya. HUPUP atau HUPLIK ya. Kalau humas kan enak ya, hubungan masyarakat. Karena di aturan pemerintah sendiri ini kan sering dipakai di pemerintahan, disahkan dalam undang-undang, dalam halnya di Kemendagri ya. Peraturan Menteri Dalam Negeri itu penyebutan public relation itu sebagai penyebutannya adalah hubungan masyarakat di Indonesia. Karena kenapa? Seringkali instansi-instansi ini kan dia berhubungan dengan seluruh bangsa Indonesia kan, seluruh masyarakat. Jadi dia menyangkau keseluruhan. Itulah kenapa disebut sebagai humas, hubungan masyarakat. Itu yang pertama. Namun kalau pengertian sendiri dari definisi humas itu sendiri atau hubungan hubungan masyarakat atau public relation, dia adalah sebagai seseorang yang bisa memanajemen keseluruhan dalam arti menjaga relasi dan membangun reputasi, memperbaiki citra yang negatif menjadi positif, menjangkau masyarakat atau menjangkau publik ini agar dia berpartisipasi dalam halnya apa yang dikampanyekan oleh suatu instansi atau organisasi tersebut. Jadi seseorang PR itu dia harus mengubah persepsi masyarakat dari yang negatif menjadi positif. Itu pada intinya. Dengan cara ya tentunya dia harus membangun hal tersebut dengan empati dan simpati. Gitu kira-kira singkatnya ya. Jadi gitu sobat Miraselo dan Miraseli, luar biasa sekali ya dunia public relation itu baru spill tipis-tipis nih, baru singkatnya. Nah, buat para generasi milenial nih Kak, khususnya Miraselo dan Miraseli. Nah, mungkin belum banyak yang tertarik untuk terjun ke dunia public relation. Tapi sebenarnya bukan karena mereka itu tidak punya minat atau tidak tertarik, tapi mungkin karena
mereka tuh belum tahu apa sih dunia public relation itu. Boleh dong Kak di-share yang mungkin bisa hal-hal yang bisa memberikan motivasi kepada mereka untuk terjun ke dunia public relation. Ada apa aja sih hal-hal menarik yang ada di dunia public relation itu? Ya, jadi seringkali orang-orang itu salah kaprah ya, atau misunderstanding tentang PR. Jadi PR ini seringkali dianggap sebagai orang yang mempunyai kemampuan public speaking, mempunyai tampang yang ganteng dan cantik ya, atau juga seringkali hanya berhubungan ke wartawan atau media saja. Tapi lebih dari itu, seorang PR itu dia bisa menjangkau keseluruhan partisipasi publik tadi ya, mengubah persepsi dari yang negatif menjadi positif. Seru banget ya belajar di PR ini ya. Kita banyak ketemu orang-orang ya. Kita harus berhubungan dengan stakeholder. Kalau stakeholder ini sendiri dibagi menjadi dua, internal dan eksternal. Stakeholder di internal siapa saja? Pimpinan-pimpinan perusahaan dan juga pegawai juga ya. Dia harus berhubungan, seorang PR yang berhubungan dari pegawai tingkat bawah sampai dengan tingkat atas, paling atas. Jadi keseluruhan harus dia menjalin relasi tersebut. Dan kalau di eksternal banyak hal ya, kalau di suatu instansi ya, dia bisa berhubungan dengan pemerintah, dengan media, dengan vendor, dengan partner strategis, dan juga investor ya. Nah, ini yang harus dijangkau dan menjalin relasi tersebut. Seru banget ya kalau misalkan kita udah terjun di dalam halnya public relation sebagai seorang PR ya, atau apalagi di PR perusahaan tersebut ya. Kita ketemu banyak orang ya, kita komunikasi kita lebih lancar kepada orang, kita bisa mengamati orang, dan kita bisa tahu nih orang ini kira-kira tertarik atau tidak, setuju atau tidak dengan kita gitu loh. Kita membaca bukan membaca pikiran ya, tapi membaca psikologi komunikasinya. Nah, jadi seru banget ya belajar PR ini. Dia mobile orangnya dan dia bisa mempelajari tentang yang pertama tentang komunikasi ya, yang kedua tentang penulisan ya, kemudian juga belajar tentang campaign ya, bagaimana mengkampanyekan sesuatu. Dan ilmu ini bisa dipakai dimanapun, baik itu kita sebagai di organisasi ataupun instansi maupun individu sendiri. Apalagi sekarang era sosmed ya, sosial media ini kita sendiri sudah bisa membrand ya, membranding personal branding gitu loh, ataupun membranding suatu instansi gitu loh, dan menjadi influencer. Influencer itu ilmu kehumasan juga loh. Influencer itu kan sendiri dalam pengertiannya sebagai seseorang yang berpengaruh ya. Nah, PR juga sama sebetulnya fungsinya. Dia bisa mempengaruhi seseorang dari tadi yang underestimate menjadi positif. Nah, itu mungkin kira-kira serunya belajar PR ya. Wah, seru banget Kak. Banyak sekali ya hal-hal menarik, dan jadi PR tuh seru karena kegiatannya tuh banyak banget, banyak hal. Dia tuh bisa masuk mana-mana nih, jadi sahabat Miraselo dan Miraseli. Semoga setelah ini sahabat Miraselo dan Miraseli bisa menjadi termotivasi nih Kak untuk minimal mencari tahu lebih lagi tentang apa sih itu public relation. Nah, untuk Kakak nih, bagaimana Kakak dulu awalnya memulai karir di bidang public relation ini? Ya, jadi awalnya aku di public relation itu belajar di jurusan ya. Semenjak aku kuliah di jurusan ilmu komunikasi, di situ aku belajar tentang PR. Nah, kemudian kalau untuk pengalaman sendiri ya, aku waktu di kuliah juga jadi volunteer di Asian Games di salah satu departemen di PR dan media ya. Bagaimana aku melihat waktu itu implementasian seorang PR itu ya, dia membuat konferensi pers ya, karena kan olahraga kan sering tuh kita lihat conference atlet-atlet gitu ya. Nah, yang menyiapkan itu adalah seorang PR. Nah, dia juga menjalin relasi dengan media gitu ya. Kayaknya seru nih belajar PR ya kan. Dari situ aku ngulik-ngulik tentang PR dan menemukan organisasi yaitu Perhumas. Nah, cuman di Palembang waktu itu belum ada Perhumas.
aku cuman lihat-lihat di Jawa banyak banget teman-teman yang udah ada PR-nya, atau perhumasnya gitu loh. Nah, waktu 2019 diajakin salah satu temen aku, itu yuk kita bangun perhumas di Palembang gitu. Apa sih perhumas? Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia. Waktu itu belum tahu. Oh, kita jadi belajar tentang PR ya. Kayaknya seru nih. Ya udah, ayo kita bangun perhumas. Kemudian bersama BPC-nya itu ada dosen di Universitas Bina Dharma, yaitu Mem Desi ya, mungkin Mem Desi nonton nanti ya. Nah, dia juga sebagai founder Perhumas, dan kami anak-anaknya membentuk Perhumas Muda Palembang. Jadi dari situ punya pengalaman tentang PR, kita mengikuti 2019 Desember ya, yaitu Konvensi Nasional Humas atau KNH di Yogyakarta. Nah, di situ aku makin tertarik ya belajar tentang VR. Banyak speaker-speaker yang diundang ya, dari Gojek, dari perusahaan-perusahaan besar, perbankan, kemudian e-commerce ya. Banyak hal lagi ya, pejabat-pejabat publik ya. Dan di situ keren banget nih, Humas ini udah internasional loh. Ternyata ada loh organisasi Humas ini seluruh dunia. Ada namanya IPRA, International Public Relation Association ya. Kemudian di Perhumas ini sendiri udah dibentuk dari tahun 1972 di 15 Desember. Wah, ternyata Humas itu udah tua loh, 40 tahunan waktu 2019 ya, dan sekarang udah 50 tahun nih di tahun 2020 kemarin. Dan pengalaman setelah itu COVID ya, kita sedikit memang vakum, tapi kita terus berkomunikasi dengan membuat kegiatan-kegiatan online tentang PR. Dari situ juga makin memperkaya ilmu aku tentang Humas. Dan kalau untuk praktiknya sendiri ya ada suatu, aku ngerjain event organizer ya, dia untuk membangun relasi dengan ini ya, dengan customer yang ada di salah satu perusahaan. Jadi aku membangun relasi tersebut, menjadi tim leadernya waktu event organizer itu. Nah, itu salah satu pengalaman aku ya. Mungkin masih sedikit ya dibandingkan dengan para pakar PR ya, atau praktisi PR. Itu sih. Tapi sudah luar biasa tuh Kak. Jadi Kak, dari tadi nih kita sudah sharing-sharing tentang bahwa dunia PR tuh sangat menarik, ada banyak hal di dalamnya. Nah, untuk sahabat Miraselo dan Miraseli yang mungkin baru mau terjun, baru tertarik dengan dunia PR ini, apa aja sih Kak keterampilan atau keahlian yang dibutuhkan untuk sukses di industri public relation, atau untuk terjun ke dunia public relation itu skill apa yang kita butuhkan, skill utamanya? Ya, skill utamanya tentu ya, pertama komunikasi. Nah, bagaimana kita pelajari dulu tentang ilmu komunikasi ya, bagaimana kita membangun suatu hubungan dengan seseorang ya, bagaimana kita berkomunikasi gitu ya, beretika ya, itu sebagai salah satu yang harus kita pelajari. Yang kedua, teknik penulisan, karena penting, banyak kegiatan-kegiatan Humas ini yaitu berkaitan dengan penulisan. Kemudian dia bisa belajar juga tentang campaign ataupun meneliti ya, riset gitu ya. Nah, 3 poin inilah yang harus dipelajari sebagai seorang PR agar PR itu menjadi orang yang sukses ya. Yang pertama tadi komunikasi, teknik penulisan, dan riset. Itu sih. Jadi komunikasi itu memang penting banget ya Kak, apapun itu ujung-ujungnya ya komunikasi yang baik itu sangat dibutuhkan, baik itu untuk dunia pekerjaan maupun untuk kehidupan pribadi kita. Iya. Karena bicara itu bukan hanya sekedar menyampaikan suatu informasi, tapi bicara itu bisa menggerakkan hati seseorang. Itu salah satu kata orang bijak ya. Oke, kata orang bijak nih. Jadi nih Kak, sesuai dengan perkembangan zaman sekarang nih kan, sekarang dalam dunia komunikasi itu sudah munculnya media baru, yaitu media digital, media sosial. Nah, untuk dunia public relation sendiri nih Kak, apakah ada peran tertentu dari
kemunculannya teknologi dan media sosial dalam dunia public relation sekarang? Ya, tentu PR juga berkembang ya, di mana profesi-profesi lain juga harus berkembang di era digital sekarang atau era media sosial sekarang. Tentu PR juga berkembang. PR sendiri ada yang namanya sekarang PR digital. Nah, PR digital ini dia mengkombinasikan antara humas yang tradisional. Humas yang tradisional itu ya yaitu membangun hubungan-hubungan tadi ya secara langsung ya kan, dan juga dia melakukan riset, implementasi, dan juga evaluasi ya. Nah, dan dari kuncinya itu manajerial ya. Nah, ini dikombinasikan ke era digital sekarang, yaitu bagaimana seorang PR beradaptasi menggunakan website, menggunakan media sosial Instagram, Facebook, TikTok ya, maupun WhatsApp group ya. Nah, bagaimana dia piawai dalam mengelola hal tersebut dengan menggunakan teori SEO, Search Engine dan Optimize. Nah, Search Engine dan Optimize ini bagaimana dia melakukan suatu riset di internet ya ataupun di website, bagaimana traffic dari organisasi kita ataupun instansi kita. Dia melihat berapa total yang memberitakan instansi tersebut ya, apakah persepsi di media sosial ataupun media katakanlah media online, portal online itu persepsi mereka yang mereka beritakan adalah positif atau negatif. Nah, dari situ di riset, oh misalkan dia banyak diberitain negatif, itu berhubungan dengan reputasi kita. Nah, bagaimana PR mengelola hal tersebut, mengembalikan keadaan reputasi yang negatif diberitain dari media online tadi menjadi hal yang positif. Ya. Kemudian di sosial media kita membangun engagement dan juga algoritma yang baik tentunya ya. Dan itu harus beradaptasi. Tentu hal ini bukan untuk hanya menjual produk ya, bukan untuk marketing aja. Tapi PR itu dia posisinya bukan untuk lebih kepada penjualan ya, tapi dia bagaimana caranya mengubah persepsi tadi yang negatif ke positif. Wah, luar biasa sekali. Nah, tadi kan kakak sudah sempat menyebutkan sedikit tentang Perhumas. Nah, dengar-dengar kakak juga sebagai kan ketua umum Perhumas Muda Palembang. Boleh kak di-spill kepada sahabat Miraseli dan Miraseli, apa sih Perhumas Muda Palembang itu? Apa aja kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Perhumas Muda Palembang? Ya, oke. Jadi Perhumas Muda Palembang ini di bawah naungan Badan Pengurus Pusat Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia atau Perhumas. Nah, di bawah BPP dalam hal yang struktural ya, BPP ada BPC, Badan Pengurus Cabang. Nah, di setiap daerah itu ada BPC, Badan Pengurus Cabang. Nah, kita di bawah dari BPC ini, di bawah naungan BPC yaitu Perhumas Muda. Nah, di Palembang sendiri ada BPC Perhumas Palembang, ada Perhumas Muda Palembang. Nah, yang membedakan BPC dan juga Perhumas Muda itu adalah Perhumas ini dia tergabung dalam halnya anggotanya harus yaitu akademisi tentang ilmu komunikasi tadi ya, yang berhubungan dengan humas, dan praktisi di instansi-instansi entah itu dia swasta maupun pemerintahan ya, yang berkaitan dengan hubungan masyarakat tadi. Nah, kemudian kalau yang untuk Perhumas Muda Palembang ataupun Humas Muda itu kategorinya adalah mahasiswa. Nah, jadi kegiatan-kegiatan Perhumas Muda Palembang ini berkaitan dengan mahasiswa-mahasiswa. Jadi kegiatan kita bagaimana cara kita menimbulkan partisipasi atau kesadaran di mahasiswa, bagaimana pentingnya belajar tentang PR ini dan bagaimana mereka tertarik untuk belajar tentang PR. Nah, kemarin banyak kegiatan-kegiatan kita yaitu pelatihan-pelatihan tentang PR, karena fokusnya sekarang kita membangun kesadaran tentang PR. Berapa kali kita melakukan webinar,
berapa kali kita kemarin open recruitment, kita mengadakan basic training public relation, ada 9 materi di situ. Wow, Masya Allah. Nah, di situ kita belajar detail dari tingkat dasar PR sampai dengan bagaimana sih implementasinya gitu loh. Banyak hal yang di situ. Kemudian di bulan puasa kemarin kita ada kegiatan yaitu PMP berbagi ya, ataupun siru berbagi namanya. Siru berbagi ini kita ke panti asuhan, kita main-main bareng sama anak-anak panti asuhan dan kita buka puasa bersama dan sekaligus untuk mengenalkan tentang humas itu apa. Jadi mereka bisa dapat pemahaman sedikit ya dari kita ya, bagaimana belajar tentang humas. Siapa tahu dia tertarik ya kan anak-anak ini ya. Nah, di setiap tahun kita ada namanya ajang bergengsi, yaitu konvensi kemarin 2019 konvensi nasional humas, dan di 2022 dari 2015 itu konvensi nasional humas atau KNH itu baru pertama kali dibentuk. Nah, setiap tahun dilaksanakan KNH. Baru 2022 kemarin 50 tahun per humas berganti nama menjadi Konvensi Humas Indonesia. Ajang bergengsi ini memberikan penghargaan terhadap praktisi-praktisi humas yang telah membuat jasa ataupun telah membangun humas ini di Indonesia. Dan itulah pertemuan silaturahmi humas-humas seluruh Indonesia. Luar biasa sekali ya, berarti itu bisa sekalian traveling dong Kak? Betul. Jadi luar biasa sekali ya sahabat Miraselo dan Miraseli, tentang dunia public relation itu sangat seru, bisa menambah relasi, mencari banyak pengalaman, bisa sekalian liburan juga, kegiatan-kegiatannya tuh seru sekali. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan nih Kak dari sahabat Miraselo dan Miraseli, boleh kita sharing-sharing ya Kak. Silakan kepada sahabat Miraselo dan Miraseli, mungkin ada pertanyaan? Oke, ini ada pertanyaan nih dari Biversity_Bidar. Wah, silakan. Kak, kalau misalnya mau masuk perhumas itu kriteria yang dibutuhkan apa aja sih? Terima kasih. Wah, boleh Kak, langsung dijawab Kak. Baik, terima kasih ya pertanyaannya. Kriteria masuk perhumas ya. Oke. Jadi kriterianya simpel ya sebenarnya. Dia seorang mahasiswa atau mahasiswi di berbagai universitas yang ada di Palembang atau Sumatera Selatan ya. Kita nggak membatasi dia harus jurusan ilmu komunikasi aja, tapi seluruh jurusan itu bisa ikut di perhumas. Nah, kemudian kriterianya lagi yaitu dari semester 1 sampai dengan semester katakanlah semester 6 ya. Nah, itu tentatif sesuai kebutuhan yang kita mau nantinya. Karena kalau misalnya udah semester 2 juga agak susah untuk berorganisasi juga ya, karena udah sibuk skripsi dan lain-lain. Dan apalagi ya untuk kriterianya itu aja deh kayaknya. Yang penting kalian tertarik untuk belajar tentang humas dan mau belajar tentang humas. Yang penting mau belajar dulu, nanti untuk yang lain-lainnya bisa mengimbangi ketika sudah masuk. Betul, simple ya ikut perhumas. Makanya dari sekarang pantengin terus Instagram kita aja di @perhumasmudapalembang. Jadi di situ nanti kita bakal open recruitment lagi. Kemarin kita open recruitment batch 1 ya di tahun ini. Di periode kepengurusan saya kemarin kan baru di Desember 2022 ya. Kita periodisasinya dari tahun 2022 sampai 2025. Ya 3 tahun nih. Itu sih ya. Stay tune aja terus di IG-nya Perhumas Muda Palembang ya, teman-teman sahabat Miraselo dan Miraseli. Dipantau terus, nanti akan ada informasi terkait open recruitment-nya untuk yang mau gabung. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi dari sahabat Miraselo dan Miraseli? Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari Zahid JR. Oke, silakan Zahid. Ini ingin bertanya, Kak, apakah kita sebagai humas nih, kan banyak sekali ya kearifan lokal khususnya di Palembang. Nah, itu bagaimana sih dan apa kontribusi dari Perhumas dalam mengembangkan kearifan lokal di Palembang? Wah, Zahid, bagus sekali ya pertanyaan dari Zahid. Boleh Kak dijawab Kak? Terima kasih ya Zahid pertanyaannya.
Jadi kearifan lokal di Palembang sendiri itu banyak banget ya, yaitu tentang kebudayaannya, mengenai kerajaan-kerajaan Sriwijaya zaman dahulu, Palembang Darussalam. Kemudian juga kita terkenal dengan kuliner, terus juga di bidang kriya ya. Kriya itu yaitu kerajinan tangan songket ya, dan lain-lain ya. Tanjak ya juga sekarang yang lagi diangkat. Betul sekali ya. Kemudian kuliner yang paling kuat yaitu pempek udah masuk juga dalam survei di luar negeri di sana, yaitu sebagai di peringkat 5 makanan terenak di dunia. Wah, itu luar biasa. Nah, ini yang harus kita galakkan terus ya, bagaimana kearifan lokal ini kita kelola menjadi suatu kekuatan kebudayaan di Palembang. Nah, Palembang ini kita menjadikan apa ya, kalau peran kita sebagai humas, kita visinya adalah bagaimana cara kita untuk membangun Palembang ini menjadi Palembang kota kreatif. Nah, kita sebagai anak-anak muda ya ingin membangun hal tersebut. Perhumas ingin menjadi motor dari anak-anak muda ini. Kita ingin menggait seluruh komunitas-komunitas ataupun anak-anak muda di kota Palembang untuk membangun Palembang kota kreatif, dan itu visi kita ke depan. Namun dalam hal ini untuk kita sekarang kita tetap kita tetap selaras dengan visi tersebut, namun kita masih banyak berkutat dalam halnya untuk membangun fondasi di internal terlebih dahulu ya, karena fondasi dulu yang harus dibangun. Masa kita langsung keluar fondasinya nggak kuat, dia bakal roboh ya kan. Nah, jadi fondasi di internal yang harus kita kuatkan dulu, setelahnya kita ke eksternal, kita berkolaborasi ya dengan para komunitas-komunitas dan juga anak-anak muda yang kreatif. Kita ingin membangun Palembang kota kreatif. Nah, kemarin pada saat open recruitment Perhumas juga menonjolkan tentang kearifan lokal, yaitu budaya bebahaso Palembang. Bebahaso Palembang ini udah hampir punah ya. Bahasa-bahasa Palembang sekarang ini banyak sekali yang kita pakai Palembang sehari-hari, yaitu Palembang yang modern, bukan lagi bebahaso. Bebahaso ini kan bahasa Palembang yang kuno ya. Dia seperti kayak logat-logat Jawa gitu ya, tapi logat Jawa campur Melayu gitu. Nah, kalau misalkan kalau sekarang kita panggil aku itu aku ya. Nah, kalau berbahasa itu kulo. Kulo artinya. Kan banyak teman-teman yang belum tahu nih bahasa-bahasa asli Palembang. Sebenarnya itu kaya ya. Kaya banget dengan budaya tersebut, salah satu bebahaso tadi ya. Nah, itu yang harus kita lestarikan juga ya. Kemarin kita mulai untuk mengkampanyekan hal tersebut. Kemudian banyak lagi nanti yang strategi-strategi kita akan mengkampanyekan budaya-budayaan lokal Palembang ini. Nanti pantengin aja ya kita ya, bakal melakukan kegiatan-kegiatan apa untuk mengkampanyekan Palembang ini untuk memperkuat kebudayaan lokalnya. Ya, jadi gitu ya sahabat Miraselo dan Miraseli, akan ada Palembang kota kreatif, semoga segera ya terwujud ya Kak. Jadi tidak akan menyesal nih, nggak akan ada penyesalan buat sahabat Miraselo dan Miraseli untuk bergabung menjadi anggota aktif Perhumas Muda Palembang, karena akan ada banyak sekali ilmu-ilmu yang bermanfaat, pengalaman-pengalaman menarik juga dari mengikuti Perhumas Muda Palembang ya. Mungkin satu pertanyaan lagi nih dari sahabat Miraselo dan Miraseli, boleh ya Kak? Iya. Oke, ini satu pertanyaan lagi ada dari Dinda ARNDD. Ini dia ingin bertanya, Kak, gimana sih supaya kita bisa menjadi seorang PR yang baik, dan bagaimana sih kita membangun citra yang baik agar dikenalnya bisa menjadi baik juga? Wah, bagus sekali pertanyaannya ya Dinda. Terima kasih Dinda. Bolehkah langsung dijawab Kak? Baik, pertanyaannya tadi tentang bagaimana kita menjadi PR yang baik dan juga mendapatkan citra yang baik ya, atau membangun citra yang baik di masyarakat ya. Jadi tentunya kita sebagai mempelajari tentang menjadi PR yang baik itu harus kita mempelajari dulu ya, bagaimana tentang teori-teori sebagai seorang public relation ya, apa aja fungsi-fungsi PR, kita harus sadar fungsi-fungsi tersebut. Nah,
Kemudian kita harus mempunyai kemampuan tadi komunikasi, keterampilan menulis, kemudian keterampilan meriset ya. Nah, tiga hal ini yang harus kita punya kemampuan hal ini untuk kita membangun citra yang baik ya. Citra yang baik ini dibangun berdasarkan kita merubah persepsi yang negatif menjadi persepsi yang positif dan mengajak partisipasi publik itu untuk ikut bersama kita. Apa yang kita campaignin, mereka ikut dengan kita. Itulah suatu keberhasilan sebagai seorang PR. Nah, citra baik dan reputasi itu berbeda. Citra itu hanya sesaat, ya dibentuk dengan mendadak ya, dan juga kalau sekarang itu viral ya. Viral dikit, citranya tergantung citra positif atau citra negatif ya. Nah, hal ini hanya sebentar ya. Banyak kan artis-artis terkenal hanya sebentar ya kan. Nah, sedangkan kalau reputasi itu dibangun dengan proses dari waktu ke waktu, prosesnya dengan jangka yang panjang, terciptalah reputasi itu menjadi reputasi yang positif atau negatif sesuai dengan apa yang dia lakukan setiap kali melakukan campaign tersebut ya, melakukan citra baik tersebut dengan secara konsisten. Itu gitu. Nah, jadi semuanya ada prosesnya ya Kak, nggak ada yang instan. Yang instan cuma mie goreng itu pun masih ada prosesnya ya Kak. Betul, harus direbus dulu ya kan. Direbus dulu. Nah, oke, mungkin cukup ya untuk sahabat Miraselo dan Miraseli. Nanti kalau mau ada pertanyaan lebih lanjut boleh DM atau boleh DM langsung ke Ari? Boleh banget. Boleh. Mau skill IG? Boleh. Oke, udah banyak banget nih sahabat Miraselo dan Miraseli ilmu-ilmu yang udah kita dapat hari ini dari Kak Ari. Mungkin boleh Kak terakhir? Ya. Ada yang ingin disampaikan? Boleh. Mungkin buat teman-teman ya yang ingin belajar tentang humas ya, teman-teman bisa ikut Perhumas Muda Palembang ya. Di sini kita banyak banget belajar tentang kehumasan ya. Kita melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan tentang humas secara sustainable ya tentunya. Ketika kita open recruitment juga kita membuat pelatihan-pelatihan kehumasan, ada banyak materi-materinya mulai dari tingkat dasar sampai dengan implementasiannya seperti apa tentang humas itu sendiri. Dan terakhir ya mungkin humas itu dibangun dengan empati dan cinta. Karena dengan empati dan cinta kamu bisa mewujudkan impian kamu. Mungkin itu. Oke, jadi kata kuncinya adalah empati dan cinta. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.